Pembahasan tafsir kita masuk dalam surat Quraisy. Jangan ditambah alif lam, al-Quraisy itu tidak ada. Karena Quraisy itu sudah makrifat, sudah tertuju pada suatu kabilah. Tidak perlu ditambah al. Kalau al itu begitu. Jadi kita akan membahas tafsir surat Quraisy. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Kita akan membahas ayat ini. Yang pertama, li'ila fi Quraisy, dikarenakan kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi orang Quraisy ini, suku Quraisy ini termasuk suku yang istimewa, sebuah kabilah yang mendapatkan kemuliaan khusus. Bahkan di sini ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faddalallahu Quraisyan bisab'i khilalin. Allah memberikan keutamaan orang-orang Quraisy dengan 7 bagian, 7 hal. Apakah 7 hal itu? Ini yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah inni minhum. Nabi menjelaskan, saya dari golongan mereka. Artinya Nabi terbaik, sebaik-baik Nabi, seutama-utama Nabi itu dari suku Quraisy. Enggak ada dari suku Jawa, adanya dari suku Quraisy. Kemudian wa inna nubuwwata fihim, dan kenabian itu ada di tengah-tengah mereka. Yang kedua itu, jadi kenabian ada di tengah-tengah mereka. Wal hijabah, kemudian ketiga, orang Quraisy itu dimuliakan Allah dengan mereka bertugas untuk mengurusi atau menjaga Ka'bah. Al-hijabah itu. Jadi yang bertugas dulu. Kalau kita ingat tentara Gajah Lain yang dipimpin oleh Raja Abraha kalau tidak salah. Saat Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah di saat itu, menghancurkan Ka'bah, dan Raja Abraha pahamnya memang yang menjaga Ka'bah itu adalah suku Quraisy atau kabilah Quraisy. Maka ditemuilah Abdul Manaf itu di saat itu. Nah, Abdul Manaf itu ketika ditemui oleh Raja Abraha, apa yang kamu minta dengan kami? Abdul Manaf hanya menjawab, saya adalah pemilik onta yang kalian ambil. Serahkan kembali onta-onta kami. Raja Abraha kaget itu. Kamu itu datang ke sini kok malah minta onta-onta. Kenapa kamu tidak mau minta supaya Ka'bah itu jangan dihancurkan? Apa jawaban Abdul Manaf di saat itu? Beliau mengatakan, saya hanya pemilik onta, sedangkan Ka'bah itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang akan menjaganya. Ternyata benar, Pak. Di saat pasukan gajah itu hendak menghancurkan Ka'bah, apa yang terjadi? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Dan saya utus kepada mereka burung ababil yang membawa batunya dari neraka, dijatuhkan kepada pasukan gajah, dan dengan batu itu langsung berlobang-lobang badan gajah itu. Ini batunya luar biasa panasnya berarti. Nah, ternyata benar Allah Subhanahu wa ta'ala hancurkan mereka dan pasukan gajahnya. Nah, dari situ kita memahami bahwasanya yang diberikan kewenangan untuk menjaga Ka'bah itu ya keluarga Quraisy, keluarga Quraisy. Meskipun tadi Abdul Manaf mengatakan saya hanya pemilik onta, sedangkan Ka'bah itu adalah yang memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sekarang ada yang mau menghancurkan Ka'bah, antum jawab begitu nggak?
Saya hanya pemilik rumah dan pemilik kendaraan, Ka'bah itu adalah rumah Allah, Allah yang akan menjaga. Antum bilang begitu nggak gitu? Sudah berbeda Pak syariatnya. Dulu syariat sebelum Nabi diutus itu, meskipun kita tidak memperjuangkan agama Allah, Allah yang akan memperjuangkan. Tapi setelah diutus Nabi kita menjadi Rasul, syariatnya sudah berubah. Kalau kita tidak memperjuangkan agama kita, maka tidak akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena firman-Nya sudah berubah. In tansurullaha yansurkum. Wahai orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Harus ada usaha baru datang pertolongan Allah. Nggak boleh silahkan hancurkan masjid. Oh, hancur beneran Pak. Allah tidak akan menjaga itu. Itu syariat berlaku sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Baik, kemudian wasiqayah fihim, dan urusan memberi minum jamaah haji itu juga di tangan orang-orang Quraisy. Ya, jadi orang Quraisy itu ya, punya kewenangan dalam urusan air Zam-Zam Pak. Air Zam-Zam juga di tangan mereka. Kemudian wa innallaha nasarahum alal fil, dan Allah menjaga mereka, Allah menolong mereka dari pasukan gajah. Ini suku Quraisy, ya Allah tolong. Wa innahum abadullaha azza wa jalla asra sinin la ya'buduhu khairahum, dan sesungguhnya mereka orang-orang Quraisy itu pernah beribadah kepada Allah selama 10 tahun dan tidak dilakukan oleh suku-suku yang lain. Jadi sebelum diutus Nabi kita itu mereka sudah beribadah kepada Allah. Kalau mungkin mau dikaji sejarahnya, sebenarnya penduduk Arab itu mengikuti milahnya Nabi siapa? Milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian pertanyaannya, kenapa mereka itu menyimpang dari milahnya Nabi Ibrahim? Syekh, kenapa? Kenapa penduduk Arab itu kok malah menyembah patung-patung, patung Lata wal Uzza? Itu kalau ditanya kenapa? Kan mereka diutus di tengah-tengah mereka, jelas-jelas tuh Nabi Ibrahim. Nah, sedangkan Quraisy itu dari anak keturunannya Nabi Ismail, jelas. Harusnya mereka menyembah kepada Allah. Kenapa mereka justru menyembah Lata dan Uzza, patung-patungnya? Jadi begini Pak, di tanah Arab itu dulu ada seorang pemuka, dia kaya raya, namanya Amru bin Luhai al-Khuzai. Amru bin Luhai al-Khuzai ini punya khodam sebahasa jin gitu kan. Khodam itu kan bangsa jin begitu. Nah, khodam ini membisiki Amru bin Luhai al-Khuzai ini untuk menggali patung-patung yang terbenam di zamannya Nabi Nuh dulu. Dibisikilah, itu ada di sepanjang pantai yang ada di sana. Akhirnya berangkatlah Amru bin Luhai ini, digalilah, ternyata diketemukan patung-patung besar itu. Ada sekitar 4 patung besar, diangkut. Kemudian patung itu ada yang ditaruh di Mekah, ada yang ditaruh di Hijaz, dan 2 tempat yang lain. Nah, berangsur-angsur Amru bin Luhai ini memerintahkan penduduk Arab di saat itu untuk menyembah ini. Karena dia seorang pemuka Pak, termasuk orang yang kaya raya, bahkan dia dermawan. Di saat itu penduduk Arab itu lama-lama berpindah. Jadi yang semula itu menyembah Allah, akhirnya menyembah patung-patung yang ada. Ya, jadi hati-hati Pak dengan orang-orang yang punya kelainan-kelainan gini Pak. Jangan-jangan Ki Joko Kendil itu juga begitu. Baru saya tahu itu tadi siang, dia naik bis ternyata. Tengok kanan, tengok kiri ya. Gitu. Dia naik bis, nggak seutuhnya jalan kaki gitu. Allahu Akbar. Tapi ya orang Indonesia ya begitu, dikit-dikit itu wali majdud gitu. Ya, ketahuan juga dia ngojek juga. Waduh, memang kita ini kadang-kadang masyarakat kita itu mudah betul untuk dibodohi. Ya, membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat. Yang paling saya nggak setuju itu perempuan-perempuan jilbaban nyalami dia dan dicium gitu. Masih mendingan nyalami tangannya Pak Tarno gitu.
daripada Joko Kendil. Nggak tahu itu mandi apa tidak, jalan terus kayak gitu kan. Allahu a'lam bishawab. Ya artinya Amr bin Lahi al-Huzaili menjadi orang satu-satunya yang merusak agama Arab di saat itu, merubah dari mengikuti milahnya Nabi Ibrahim kepada menyembah kepada Lata dan Uzza. Nah ini. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, wa innallaha anzala fihim suratan minal Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka surat di dalam Al-Qur'an khusus yang menjelaskan tentang kebiasaan orang-orang Quraisy. Maka di sini li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu apa? Ila fihim rihlatasyita'i syita'i was-shaif. Kebiasaan mereka adalah bepergian pada waktu dingin, syita was-shaif, dan pada waktu panas. Pada waktu dingin mereka pergi kemana? Fisyita. Orang-orang Arab Quraisy itu kalau waktu dingin mereka perginya ke negeri satu dua kalau kuis salah ini lah, ke negeri Yaman untuk berwisata kalau musim dingin, bukan untuk berniaga kalau musim dingin itu. Nah, adapun kalau musim shaif, musim panas, itu mereka bepergian ke negeri Syam. Untuk apa? Berdagang, berniaga. Maka kalau kita ingin melihat sebab kenapa terjadinya perang Badar itu, Mas, kenapa pecah perang Badar, kenapa orang-orang kafir Quraisy berambisi saat itu untuk terjadinya sebuah peperangan itu, karena jalur Mekah menuju Syam itu ada di bawah kota Madinah, jalur utamanya. Kalau mereka tidak melalui jalur itu, mereka butuh waktu sekitar 3-4 bulan mutar. Nah, sedangkan Madinah itu adalah penduduk kaum muslimin yang saat itu dizolimi, disiksa oleh penduduk Mekah. Nah, pasukan-pasukan dari Madinah sering mencegat kafilah-kafilah dagang itu. Maka di saat itu untuk mengamankan jalur bepergian mereka dari Mekah ke negeri Syam, maka mereka mengerahkan pasukan kekuasaan untuk bisa mengalahkan kaum muslimin supaya jalur perdagangan mereka itu aman. Nah, akhirnya terjadilah yang namanya perang Badar itu, Pak. Ya, perang Badar yang dimenangkan oleh orang Islam atau orang kafir? Yang dimenangkan oleh para sahabat di saat itu. Padahal jumlahnya kaum muslimin hanya 313 orang, dan yang memiliki kuda perang cuma 1. Nah, sedangkan pasukan kafir Quraisy saat itu jumlahnya berapa? 1.300 dengan kuda-kuda perangnya, dengan persenjataan yang sangat lengkap. Ya, tapi yang menang justru kaum muslimin. Kenapa, Pak? Karena di malam hari itu Nabi beristighosah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah turunkan berapa? 1.000 malaikat. Ittastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika kalian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah kabulkan, maka Allah turunkan 1.000 malaikat berperang bersama kalian. Akhirnya jumlahnya jadinya sama, Pak. Tadi pasukan kafir Quraisy berapa? 1.300. Kaum muslimin 313. Nah, kemudian pasukan malaikatnya berapa? 1.000. Menjadi 1.313. Tapi 1.000-nya malaikat, kira-kira berani nggak ngelawan? Malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala itu, kalau antum baca dalam kitab Alamul Malaikat, antum bisa bayangkan bagaimana malaikat itu. Jadi postur tubuhnya itu, jarak antara mankib dengan telinga itu sejauh burung terbang selama 700 tahun. Artinya leher-leher para malaikat itu, Pak,
Panjangnya sepanjang apa itu? Kalau 700 tahun burung terbang itu. Yang kedua, jarak antara mankib pundak dengan pundak yang satunya itu sejauh orang jalan selama 1 tahun. Bidang dadanya gitu. Dan Nabi pernah melihat wujud asli malaikat Jibril. Itu memiliki berapa sayap? 600 sayap, Pak. 600 sayap. Yang satu sayap itu jika dibentangkan saja satu sayap di salah satu penjuru timur misalnya, maka penjuru timur itu tertutup itu dengan satu sayap. Jadi kalau kita itu bisa meminta bantuan kepada malaikat Jibril ya, ketika hujan itu cukup dibentangkan satu sayap itu udah nggak kehujanan gitu. Kalau panas sudah nggak kepanasan gitu. Cukup dengan satu sayap. Beliau memiliki 600 sayap. Dan Nabi pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud asli, Pak. Kakinya itu di bumi, palanya itu nggak tahu di mana itu. Itu dalam wujud aslinya malaikat. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan 1000 malaikat untuk membantu kaum muslimin dan Allah menangkan. Dan jadi pada waktu musim panas mereka bepergian ke negeri Syam. Negeri Syam itu mana sih sekarang? Suriah, Lebanon, termasuk Palestina. Itu ada yang menjelaskan 3 negeri ini adalah negeri Syam. Ya, negeri Syam. Ya. Kemudian karena nikmat yang Allah berikan kepada mereka, mereka bisa bepergian untuk berwisata ketika musim dingin ke negeri Yaman, dan mereka bisa berniaga pada musim panas di negeri Syam. Maka perintah Allah kepada mereka, falyabudu rabbaha dzal bait, maka sembahlah oleh kalian pemilik rumah ini, yaitu pemilik Ka'bah, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Karena Allah lah yang telah memberikan makan kepada mereka dari kelaparan dan memberikan keamanan kepada mereka dari rasa ketakutan. Jadi ayat yang keempat ini sebenarnya mendalam sekali. Terutama yang di sini mau menikah maju mundur ini. Siapa yang mau menikah maju mundur? Ingat, setiap bayi terlahir itu sudah membawa rezekinya masing-masing. Setiap istri yang antum pinang dan mau nikahi itu sudah ada rezekinya masing-masing. Jangan sok jago, karena yang jago itu cuma ayam jago. Ya. Jangan sok sombong, kita itu hebat, kita lah yang memberi makanan. Tidak, kita hanya menjadi perantara, Pak. Hakikatnya istri kita itu sudah punya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan sekali-kali kita tidak akan meninggal dunia, tidak akan mati sebelum rezeki kita habis. Malam hari ini berarti rezeki antum masih ada. Buktinya apa? Antum masih hidup, kita masih hidup. Kalau rezeki kita habis, nggak jadi kita kajian di Aji. Sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmat Allah. Kalau dari abjad dulu berarti ownernya yang meninggal duluan. Ahdi Mardianto. Kalau setelah itu B di sini nggak ada. B ada di sini nama B. C, ya, C Cahya ya. Setelah itu D kena lagi. D Cahya. Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan rezeki kita masing-masing. Ya. Maka prinsipnya Imam Syafi'i terhadap urusan ini apa? Ana in istu lastu akdimu kuta. Kalau saya hidup, maka saya tidak khawatir tidak kebagian makan. Gak usah khawatir, Pak. Kalau hidup nggak makan itu gak usah khawatir. Antum lihat burung itu, ini saya sering sampaikan.
Tawakal burung. Sampai Nabi mengatakan, lau annakum tatawakkalun, kalau kalian bertawakal sebagaimana tawakalnya burung itu tawakalnya bagaimana? Tafdu himasan wa taruhu bitona. Burung itu berangkat dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Usaha dia apa? Yang penting pagi hari dia kepakkan sayapnya, dia keluar sangkar. Yang penting keluar sangkar, Pak. Kalau kita yang penting keluar rumah. Satu itu. Kemudian dia terbang mencari sana sini, di mana yang baru panen padi, di mana yang baru panen jagung, dia turun di situ. Dia makan lah ya. Kemudian yang sering saya sampaikan, hebatnya burung ini apa, Pak? Meskipun makanan di situ masih banyak, dia pulang tidak membawa kresek dan karung. Itu hebat. Si burung yakin esok hari sudah ada jatah rezeki untuknya. Yakin betul itu burung, Pak. Burung, kucing tuh nggak sekolah, tapi anaknya, apalagi ayam tuh nggak sekolah, Pak. Yakin sama Allah anaknya bisa hidup. Kalau nggak berani nikah gara-gara takut nggak bisa ngasih makan, berarti kalah sama ayam. Dia nggak sekolah itu. Mas Sugeng paham? Ya, paham. Iya, ayam tuh nggak sekolah, ayam anaknya banyak loh. Allah Akbar, yakin dia anaknya bisa makan, hebatnya. Ya. Ini sudah jelas punya pekerjaan di mana? Di auto service. Dian Abadi Jaya. Sudah punya pekerjaan. Nah, kalau sudah punya pekerjaan itu menikah, insya Allah berkah pekerjaan itu. Ya, memang harus punya pekerjaan. Dengan menikah, pekerjaan itu akan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang sudah menikah, nggak usah khawatir punya anak banyak. Nggak usah khawatir. Loh, kenapa usah? Kok nggak usah khawatir? Karena hakikatnya nahnu narzuqukum wa iya. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kamilah yang memberikan rezeki kepada anak-anak kalian. Maka perintahnya apa? Wala taqtulu auladakum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Saya ingatkan terus ya. Dosa besar ada berapa? 3 dalam hadis itu. Yang pertama, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu apa? Berbuat syirik kepada Allah, padahal jelas-jelas Allah yang memberikan makan, yang menciptakan kamu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa antaqtula waladaka khasyatan an yat'ama maka. Kamu membunuh anakmu khawatir dia akan mengurangi jatah rezekimu. Ini banyak ketika istrinya hamil, Pak, marah-marah loh. Kok bisa sih? Waduh. Terus gimana nanti? Bahkan ada juga seorang istri itu yang marah-marah sama suaminya karena targetnya itu cuma 2, nggak taunya 2 tahun setelah itu hamil lagi, Pak. Sampai hari ini di ujung perceraian namanya. Tapi masih bertahan suami istri ini. Tapi suami sudah berapa kali konsultasi karena hakikatnya istrinya tidak lagi mau menjalani hak sebagaimana seorang istri kepada suami. Coba. Gara-gara apa? Anaknya lebih 1. Padahal kalau kita berpikir anak, Pak, kenapa sih anak dalam Islam itu harus banyak? Memang ketika masih kecil-kecil, apalagi usia sekolah, mumetnya apa, Pak? Biaya terus. Tapi itu rezeki mereka, Pak. Para wali-wali santri itu justru mereka tuh kadang-kadang berpikir, merenung terus. Ustadz, ketika anakku sekolah kok rezekiku lancar tuh. Ketika giliran anakku nggak sekolah kok kayaknya pas-pasan terus nih aku rezeki itu. Ya itu memang rezekinya anak. Rezekinya anak.
Cobalah ketika anak-anak lagi sekolah itu ada aja rezeki itu, ketika harus bayar ada saja uang yang harus kita bayarkan gitu. Karena memang rezekinya mereka. Seperti itu. Jadi ketika anak itu banyak Pak, Masya Allah, di saat kita sudah tua itu terasa betul nanti Pak. Ketika kita sudah tua akan terasa betul itu. Ketika anak-anak banyak, apalagi banyak soleh dan soleh. Kayak kawan saya itu saudaranya 12 Pak, laki semua, jadi ustadz semua. Masya Allah, kalau dia itu pas habis sholat malam ngangkat tangan semua meminta ampunan untuk orang tuanya, mantap itu orang tua itu. Dapat aliran doa-doa dari anak-anak yang soleh. Ini enggak, cuma punya anak satu jadi preman pula. Kapan tuh anaknya mau mendoakan orang tuanya gitu? Karena dia nggak pernah ibadah, nggak pernah taat, ya gimana dia mau mendoakan orang tua? Jadi proyeksikan punya anak banyak. Ya, jangan berani berspekulasi dalam urusan anak. Cuma punya anak 2, iya kalau soleh. Kecuali 2-nya karena kondisi Pak ya, nggak bisa nambah karena sudah tua atau karena mungkin mesinnya sudah apa, Mas Freddy, ya, mesinnya tidak mau memproduksi, nah itu udah beda lagi. Ya, benar-benar sudah tidak, apalagi sudah diangkat apa namanya, akhirnya ya sudah tidak memungkinkan, ya sudah. Tapi yang masih produktif, Asep ya, Asep. Ya, masih produktif, tingkatkan produksinya. Ya, tingkatkan produksinya. Syahidi jangan senyum-senyum mantu. Syahidi, kok malah senyum-senyum mantu? Tingkatkan produktivitasnya. Baik, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan makan mereka yang menghilangkan lapar dan memberikan keamanan mereka dari rasa takut. Jadi yang pertama, Allah memberikan jaminan rezeki untuk kita. Bahkan Nabi sendiri bersabda, "Lau farartu min rizqikum lataba'tum." Kalau kalian lari dari rezeki kalian, maka rezeki itu akan mengejar kalian. Coba. Karena ini memang sudah ada ketetapan dalam urusan rezeki. Dan tugas kita apa? Hari ini bekerja, mencari nafkah. Masalah besar rezeki mau di mana saja Pak, sama. Karena memang kita sudah ada suratannya tadi, sudah ada ketetapannya, gitu ya. Ada ketetapan. Kalau nanti itu ditetapkan Allah makan salah, akan makan salah, nggak akan mungkin makan jeruk gitu Pak. Atau sebaliknya, kalau setelah ini kita makan jeruk, tidak akan mungkin makan salah. Itu sudah ditetapkan, sudah digariskan. Ada saja caranya bagi Allah untuk menetapkan itu semuanya, gitu ya. Kemudian yang memberikan keamanan bagi mereka dari ketakutan. Berarti apa? Yang menjamin, yang melindungi, yang menjaga kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun dari kita yang hobi mancing, misal kecepretan, kalau mancing di sungai yang agak-agak angker gitu Pak ya, angker Pak ya, nggak boleh diulangi lagi, Mbah, si Mbah, ini anakmu mau mancing jangan diganggu. Itu jinnya langsung membesar. Ya, karena hakikatnya itu mereka itu takut. Kalau saya kemarin ketemu salah seorang pendekar gitu, yang biasa naik turun Gunung Tanggamus tuh, mudahnya itu udah Tanggamus tuh udah dikelilingi sama dia. Kalau sudah berburu kujang itu udah macam-macam yang dia temui. Tapi dia yakin begini, keyakinan dia bagus juga. Dalam rantai kehidupan itu, manusia itu adalah ada di posisi tertinggi rantai kehidupan itu. Coba manusia itu, semua hewan dimakan Pak ya. Kemudian yang harimau saja hakikatnya takut sama manusia, apalagi cuma makhluk halus, takut sama kita Pak.
Maka ada potongan video anak kecil itu ya. Kalau didoakan Allahumma barik lana lebih takut lagi tuh. Ya, doa takut dari setan apa? Allahumma barik lana. Setannya mau dimakan kabur gitu. Artinya apa? Mereka itu takut. Nah, maka yang diajarkan Nabi, jika kita kepleset Pak, atau bisa di sungai yang angker, di tempat yang angker, kita sempat terjatuh, itu jangan misuh-misuh, jangan kurang ngajar dan sebagainya. Itu di saat itu setan itu langsung membesar sampai sebesar rumah badannya, fisiknya. Tapi Nabi berpesan kepada kita, ucapkanlah kalimat Bismillah, maka setan itu akan mengecil seperti lalat. Ya, jadi ketika kita naik motor masuk selokan, Bismillah, bisa nggak begitu? Langsung, jangan kurang ajar gara-gara ini. No. Wah, itu mereka huri, saya berhasil menjadikan dia terperosok. Itu begitu. Setan mengakui keberhasilan dia dengan kita terjatuh itu. Tapi di saat kita mengatakan Bismillah, berarti kita meyakini bahwasannya yang menjadikan kita terjatuh itu karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita paham. Dan sudah tidak boleh lagi yang teman-teman melewati jembatan kok bunyikan klakson. Untuk apa? Mas Freddy masih nggak bunyikan klakson lewat jembatan? Nggak ada cerita ya kayak gitu. Ngedim dulu ya Ustaz. Benar itu. Kalau orang awam nggak pernah ikut kajian itu, cobalah muntuti di belakang dia. Di saat ke arah Bengkulu atau ketika kita ke arah Batu Raja, setiap kali jembatan pasti dia ngelakson. Nah, ini tidak hanya sebatas ala Ustaz, apa sih bahayanya kalau kita ngelakson dalam urusan keyakinan kita. Itu bahaya. Kalau kita membunyikan itu kan sama saja kita tuh sedang apa? Meminta perlindungan kepada selain Allah. Padahal sudah jelas kita hanya berlindungnya kepada Allah. Terlebih ketika kita keluar rumah sudah membaca doa Bismillahi tawakkaltu Allahi la haula wala quwata illa billah, itu fatanahna syaitan. Setan langsung pada menjauh semua. Ketika ada satu setan mendekat dan ingin menggoda kita, apa kata setan-setan yang lain? Apakah kamu akan menggoda seseorang yang telah Allah jaga, yang telah Allah cukupkan rezekinya, yang telah Allah berikan petunjuk. Jadi nggak ada yang bisa mendekat kita. Maka jangan lupa keluar rumah membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata. Kemudian ketika kita naik kendaraan harus hafal doanya. Doanya bagaimana? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini yang semula dia tidak tunduk. Artinya apa? Yang menggerakkan, ya, yang mengendalikan kendaraan di saat kita sudah membaca doa itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sudah nggak akan khawatir kita. Nggak akan ada rasa takut kita, karena kita sudah pasrahkan nasib kita di atas kendaraan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini melanggar sang yang video, sang apa, pemakamit lah, baca mantra. Enggak. Orang Islam yakinnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mungkin demikian kajian kita pada malam hari ini. Kita insyaallah lanjutkan nanti setelah waktu saya kembalikan kepada pembaca.